lah ya nih. Bersembilan. Okay, tapi okay. saya nyerah nggak ya? Cuman saya nggak mau kalah sama diri saya gitu, Pak. Maksudnya saya harus hadapi ini. Kamu di gitu. tengah dong pasti kan? Iya, saya minta dipeluk. Bener banget gitu. Kita harus menjaga negara kita, teman-teman. Harus menjaga budaya kita. Karena ini bukan hanya negara, tapi ini rumah kita. Dan ini ada lencananya di sini ya. Ini artinya kader. Sejak kapan jadi orang Batak? Kader. Kader apa? Wah, 3. salah. 1, 2, 3. Hop. Ya. Kita serius banget ya gue. Enggak. Baik, kita Welcome back. ya. Oh, kalau kita welcome back to podcast Satu Meja Banyak Cerita. Dengan saya, Pohan. Juni di sini. Sersan Juni akan Amin ya. Jadi hari ini nih hari yang spektakuler ya. Seperti teman-teman lihat sendiri pakaian Yunita nih mendekati Hari Sumpah Pemuda. Ini podcastnya terbitnya setelah Sumpah Pemuda. Tapi nggak apa-apa, anggaplah nuansa Sumpah Pemuda ya. Jadi ini kita akan rilis di episode seminggu setelah Sumpah Pemuda. Gitu ya? Iya. Oke, yeay. 1 November. Ya, jadi hari ini Yunita telah mengikuti acara bela negara. Kegiatan bela negara kali ya, bukan acara. Kegiatan bela negara. Ya, jadi terlihat dari bajunya. Ini yang digunakan selama seminggu kah? Kurang lebih, tapi sempat ganti juga sih. Warnanya ini biru gini? Iya, ini emang seragam bela negara. Buat teman-teman yang udah pernah ikut bela negara, pasti kita punya baju yang sama. Dan ini ada lencananya di sini ya. Ini artinya kader. Sejak kapan jadi orang Batak? Kader apa? Kader bela negara. Kader bela negara. Oke. Kader. Kader. Karena temanku di sana banyak orang Medan. Oh gitu. Betul. Jadi aku udah fasih bahasa Medan. Olo. Iya. Ya, jadi Yunita ikut bela negara selama berapa hari, Ian? 5 hari sebenarnya. Wow, 5 Cukup hari ya. singkat. Enggak lah, itu lama lah. Oh gitu ya? Untuk zaman sekarang 5 hari. Di mana? Di Kemkan ya? Di Rumpin Bogor. Bogor ya. Itu daerahnya hutan gitu? Enggak sih, jadi itu kayak markas emang buat TNI ya. Kayak gitu. Okay. Tapi ada perumahan warga, jadi nggak di hutan-hutan banget. Perumahan di warga ya, jadi masih lah ya. Nah, kita akan kulik kumpas tuntas ya. Kira-kira apa sih acara bela negara ini gitu ya? Kenapa sih harus capek-capek bela negara gitu ya? Ya kan? Siap. Ini jangan bikin malu nih. Karena saya mohon izin dulu ya kepada Bapak Ibu TNI dan para coach saya dan juga teman-teman sangkatan saya. Nanti gue yang ditembak nih, kan lo udah lulus. Tapi ini perlu kita sampaikan sih di ruang publik. Iya. Pak. Anggaplah Yunita ini duta bela negara. Jangan ngeklaim ya nanti tiba-tiba saya. Jangan ya. Kita sensor bagian itu. Nanti kita klip. Teman-teman ketika dengar suara itu langsung. Ya. Oke, mungkin bisa ceritakan dulu bela negara tuh acara apa sih dan seperti apa sih sebenarnya kegiatannya tuh? Oke, jadi awal mula kegiatan ini tuh sebenarnya dari perusahaanku, Pak. Jadi itu ada suatu mandatory lah ya, mandatory dan kita dibagi per batch. Kebetulan aku dan 94 orang lainnya banyak itu ya angkatan itu dipilih untuk ikut serta di batch 1. Oh, batch pertama. Jadi gitu. benar-benar nggak ada cerita sebelumnya nih ya? Iya, nggak ada. Kamu orang pertama ya? Iya. Waduh. Sebelum-sebelumnya ada kegiatan yang similar, tapi saya nggak tahu namanya juga bela negara atau enggak. Tapi semacam itulah. Awalnya aku pikir itu kayak apa ya? Sebenarnya aku juga nggak tahu itu apa ya. Bela negara, apakah kayak military service gitu-gitulah. Nah, tapi setelah ikut ternyata memang kalau yang saya tangkap ya, itu memang untuk menumbuhkan dan mengembangkan jiwa nasionalisme kita sih. Yang mungkin sekarang ya adanya program ini karena dianggap ya, saya nggak tahu apakah kaum millennials muda, kaum Gen Z ini dilihat sudah seperti tidak berperi. Jangan diteruskan dong. Ini kan podcast tidak menyudutkan orang loh. Iya. Tapi maksudnya ini penting untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita juga sebagai kaum muda. Betul. Gitu. Mungkin kaum itu kita butuh ditingkatkan. Iya.
Bela negara. Nah, ini kan berapa hari? 5 hari. 5 ya? hari. 5 hari ya, dari Senin sampai Jumat. No phone, No phone, ya. no internet. No internet. Kalau diceritain dari awal sampai akhir mungkin panjang ya. Iya. Cuman mungkin Yunita bisa sharing juga ya beberapa pengalaman yang ini nih nggak pernah nih Yunita dapat sebelumnya. Oke. Mungkin kira-kira apa aja Yun pengalaman-pengalaman yang Yunita dapatkan selama proses bela negara itu? Oke, so sebelumnya bela negara ini nggak kayak military service ya, Oh, gitu. jadi bener-bener beda lah. Aku juga nggak terlalu paham ya apakah intinya kalau di tempat kami nggak ada kayak diajarin pegang senjata gitu, nggak ada. Oke. Jadi bener-bener lebih tujuannya meningkatkan kedisiplinan aja. Hukuman fisik Hukuman fisik paling push up doang. banyak gitu, sampai 150 Enggak sih, gitu enggak ya? Nggak se-ekstrim itu. Dan gitu. kira-kira kenapa orang itu sampai dihukum itu karena mungkin disiplinnya nggak disiplin gitu ya? Iya, bisa jadi misalnya ya salah. Misalnya nih contoh lagi latihan salah gerakan gitu, terus atau misalnya ada lagi ada rapat penting atau lagi edukasi gitu, terus ketahuan lagi apa gitu, nah gitulah. Ngantuk biasa gitu disuruh push up. Oke, gitu oke. sih. Lanjut, Tapi nggak se-ekstrim itu. Sebenarnya kegiatan secara keseluruhan itu nggak jauh-jauh dari peraturan baris berbaris, Oke. terus kemudian kita dikasih beberapa kelas ya, materinya tuh terkait dengan keamanan nasional, ketahanan nasional gitu. Jadi kita lebih kenal dari sisi militer lah gitu, tapi secara general. Bahkan kita dikasih edukasi bagaimana kita sebagai bagian dari generasi selanjutnya itu bisa berhenti dan menghentikan preventif terhadap bahaya narkoba. Kemudian kita juga diedukasi terkait dengan serangan terorisme gitu. Nah, kedisiplinan kita tuh jadi bangun tiap hari itu sebelum jam 4 udah harus bangun. Sebelum jam 4? Ya, karena jam 4 itu, jam 4.17 itu sudah harus sholat subuh. Kenapa 17? Memang begitu? Azannya 4.17. Maaf ya, gue kan nggak ngerti ya. Iya, azannya 4.17 sebenarnya. Tapi kan kita artinya sebelum itu harus mandi dulu. Dan itu siap-siap, semua ngikutin? Semua. Dia non-Islam pun juga ikutin? Iya, benar. Nah, itu ada alarm tuh jam 4 biasanya barak kita udah. Jadi kita tinggal di barak bareng-bareng gitu. Oke. Dengan kamar mandi yang di-share. Sleeping bag? Enggak sih, masih kasur ya. oke. Terus jam 4 tuh udah ada alarm bunyi Oke, gitu. nice. Nanti kegiatan full seharian dan itu kegiatannya padat banget Pak. Jadi dari kelas pertama ke kelas kedua, kemudian nanti ada peraturan baris berbaris, upacara dan lain itu benar-benar padat gitu. Iya. Jadi kita cuma dikasih jeda waktu buat coffee break aja sama buat sholat asar misalnya kayak gitu, sama sholat zuhur. Oke. Sebenarnya nggak banyak yang berubah karena aku tiap hari juga bangun jam 4 ya. Cuman memang Kelihatan beda. Perantau nih, perantau guys. bangunnya udah jam 4 gitu. Jadi kalau mau nyari pasangan yang bangun jam 4, Yunita. Jadi ketika kita masuk ke Udah bela biasa, negara udah itu biasa. hal yang biasa Khusus ini buat aku. Yunita Ya, mungkin buat biasa. aku ya. Teman-teman yang lain gimana? Ada yang Ya, ada juga yang udah terbiasa, ada juga yang Alhamdulillah. nggak terbiasa Iya, gitu. Cuman mungkin agak bedanya bener-bener pas saat makan ya Pak. Itu perubahan pertama yang aku rasain. Kenapa tuh? Jadi makan tuh kita nggak diizinin untuk ngomong gitu. Dan makan tuh harus fokus gitu. Oh. Dan itu ke bawah sampai sekarang. Jadi kalau aku makan tuh bener-bener nggak bisa bilang makan cepat juga sih. Intinya makan fokus aja gitu. Tapi mereka batasin waktu gitu, 5 menit. Awal-awal enggak, tapi beberapa kali setelah di hari ketiga, kalau nggak salah hari kedua ya, saya lupa. Itu udah mulai waktunya sekian ya gitu. Kayak, Kenapa? kayak 15 menit. Karena orang lama ya? Ya mungkin ya salah satunya. Terus mungkin karena acaranya padat juga gitu. Jadi Oh, kita bukan nggak- suatu programnya. Maksudnya dia tidak memprogram makan 5 menit dari awal gitu nggak kan? Enggak. Tapi karena dia melihat evaluasi Iya, gitu. betul. Nah, terus itu satu. Terus kedua, postur makan. Jadi kita tuh dimarahin kalau makan tuh gini. Oh gitu? Iya. Itu diajarin? Dijelasin? Nggak dijelasin yang dicontohin enggak, tapi dibilang kasih tahu kalau makan tuh nggak boleh kita yang ngejar makanan atau ngejar sendok, harusnya sendok yang masuk ke mulut, jadi badan tuh harus tegak gitu. Gimana jadi? Jadi makan ya gini Pak, makan tuh gini, nggak gini. Kalau kuah gimana kuah? Gini? Ya gini, Uish. gitu aja. Gitu. Jadi Nah, sekarang rata-rata di perusahaanmu orang makan begini? ya enggak juga sih. Ini kan hanya mungkin. Kan aku nanya. Ya nggak tahu, belum aku teliti soalnya. Kan udah masuk kerja berapa hari nih? Seminggu. Seminggu kan Iya. kelihatan dong. Yang batch pertama mungkin nanti waktu rapat kan pada begitu semua. Kita nggak tahu. Nah, Tapi ya nanti bagus, coba aku bagus. teliti ya. Attitude of, Nah, table manner lah ya. iya betul. Jadi sekarang ke bawah tuh Pak kalau makan serius.
makan cepat. Menurut terus Yunita sesuatu yang baik, buruk? baik. Akhirnya kita sadar ternyata untuk bener-bener makan tuh kita sebenarnya nggak butuh berjam-jam. Makan tuh paling banter 15 menit lah maksimum gitu. Buat kalian-kalian yang suka makan lama. Saya soalnya sering kena marah yuk. Oh gitu. Di kantor makan gue kan 3 menit rata-rata. Oh. Gue sering kena marah. Wah makan cepet banget. Oh, makan tuh dinikmati kayak hidup. Gue sering banget gue kena marah kayak gitu. Ternyata terima kasih. Ini kan sudah. Ya, tapi ini kan sisi dari militer ya. Iya. Kalau sisi chef kayaknya agak sulit nih. Takut gak ususnya gak kuat ya. Maaf ya. Maaf. Nah gitu. Ya. Terus kegiatan. Nah ada 2 kegiatan yang bener-bener berkesan dan merubah hidup aku sih. Apa yang pertama tuh caraka malam, Pak. Caraka malam. Apa tuh artinya? Caraka malam tuh kayak kita ditugaskan untuk membawa suatu pesan dari satu tempat ke tempat lain. Tapi di setiap caraka. Nah, di setiap perjalanan kita itu setiap berapa kilometernya tuh pasti ada pos-pos. Nah, pos-posnya itu untuk tempat kita laporan lah gitu. Ini kayak jurit malam gitu? Enggak sih, beda. Oh, beda. Nah, satu hal, saya kan penakut, Pak. Saya orangnya penakut. Aku baru tahu sih. Oh sih? Iya. Saya nggak takut orang, saya lebih takut hantu. Ya, cowok yang nggak takut hantu. Ganteng ini tak? Saya takut hantu. Dan saya tuh suka anxious kalau tengah malam karena kita tuh melintasi beberapa tempat yang ada perumahan warga juga, which is masih terang, iya. Tapi ada beberapa yang benar-benar hutan banget nih. Gelap banget. Jadi benar-benar gelap. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Terus apa? Dengan melihatnya pakai apa? Senter? Nggak ada. Jadi lihat aja itu. Pakai lampu bulan, cahaya bulan. Iya, cahaya bulan. Nah, saya tuh kan penakut banget ya. Gimana nggak nyasarnya? Enggak, karena ada pelang-pelang kan. Ada pelang-pelang. Nah, saya kan penakut banget ya Pak. Saya tuh sempat di fase mikir dulu saya mau nyerah aja gitu. Sorry. Biar lebih paham juga konteksnya. Ini berkelompok apa individu? Berkelompok. Tapi kan namanya orang penakut mau sekampung. Berapa orang? Tadinya infonya 7, tapi ternyata 9 jadinya. Ya banyak dong. Iya. Masih takut juga tapi. Masih takut. Oh iya gitu. Karena saya overthinking kan, paham kan? Terus, jadi gimana? saya tuh, pokoknya saya takut lah. Bersembilan lah ya nih. Tapi saya nyerah nggak ya? Cuman saya nggak mau kalah sama diri saya gitu Pak. Maksudnya saya harus hadapi ini. Kamu di tengah gitu. dong pasti kan? Iya, saya minta dipeluk. Banyak banget gitu ya. Di tengah dipeluk lagi. Oke. Gitu. Jadi aku mencoba untuk challenge myself aja. Kayak aku harus melewati ini. Kalaupun pada akhirnya aku pingsan nih misalnya gitu ya Pak. Ya udah seenggaknya I try gitu kan. Ya udah jalan tuh. Dan di situ untungnya saya dapat tim yang sangat-sangat baik ya, maksudnya dan kooperatif ya. Iya, dan wanitanya pemberani Pak. Emang ini satu gender semua? Iya, cewek semua. Oh, cewek semua. Oh, nggak ada blend gitu? Nggak ada. Nah, cewek semua. Dan mereka tuh pemberani. Saya salut banget sih. Jadi kayak ada satu momen ya. Jadi karena itu gelapnya, saya kan takut jatuh Pak. Jadi saya pegangan tuh sama teman saya. Jalan-jalan, tiba-tiba dia ngagetin. Emang kan tugasnya kayak gitu kan? Oh, pokoknya orang lain lah. Pokoknya ada lah. Ada rintangan-rintangan gitu. Wah, gitu kan. Untungnya saya lagi lihat bawah gitu. Jadi saya jalan pelan-pelan. Nah, mereka tuh untungnya nggak menjerit Pak. Jadi mereka santai banget. Kayak cuman gitu terus ya udah gitu kan. Terus udah sampai di pos mereka tanya, Kak Yunita tadi lihat nggak? Bagus. Aku penakut kan. Oke. Pas masuk ke rintangan kedua, yang nakutin itu pakai wujud hantu-hantuan gitu. Aku nggak lihat, tapi kata teman-teman ya bagus nggak melihat. Artinya kan bentuknya emang serem juga. Memang serem kalinya ya gitu. Saya nggak tahu sih. Terus yang pas kedua itu ada pocong-pocongan. Nah, yakin tuh? Iya, aku nggak tahu. Jadi sama temanku yang udah tahu aku penakut, aku benar-benar digandeng. Terus, Kak Yunita jangan lihat arah sini ya, jangan lihat arah sini. Dia manggil gitu. Kak Yunita berarti dia lebih muda kah? Kita kebetulan nggak menanyakan umur ya, jadi kita panggil kakak-kakak aja sih. Gitu. Aku pikir dia lebih muda dibandingin kamu. Ya mungkin bisa jadi gitu, karena usiaku di kantorku termasuk yang di tengah-tengah ya, gitu. Udah banyak teman-teman yang lebih muda. Soalnya gue pikir semuanya Kak Yunita, berarti kan kamu yang paling dituakan. Lanjut. Udah terus jangan lihat itu ya, jangan lihat itu gitu. Nah, tapi artinya di situ saya sadar bahwa ya hidup tuh memang harus bergandengan sama orang lain gitu loh. Jadi kayak ya kita harus bekerja sama, kita harus bantu orang lain gitu loh, melewati kesulitannya mereka. Jadi nggak bisa sendirian lah. Iya, dan ternyata kita bisa melawan rasa takut kita kok gitu. Dihadapin aja meskipun takut. Dan itu berapa kilo perjalanannya?
Berapa ya? Aku lupa deh. Kayaknya cukup panjang. Kalau dari segi waktu berapa lama? Waktu deh. Apa 6 apa 7 kilo gitu Waktunya ya? sejam nyampe. Lebih kayaknya Pak. Oh iya. Lebih. Jalan kaki kan? Nggak Iya, lari jalan kan? kaki, jalan kaki. Dan nggak boleh lari kita. Ya 5 kilo lebih lah kalau sejam. Lebih. Kayaknya 6 apa 7 kilo Dan itu gitu. jalanannya turun naik gitu. Iya, jalanan di desa gitu Pak yang Nggak sampai yang kayak manjat gitu? itu ada di outbound. Enggak, yang malam itu enggak? Nggak ada. Oke. Medanya masih oke lah. Masih bisa gitu. diterpa. Oke. Terus acara yang kedua adalah Api Semangat Bela Negara. Api Semangat Bela Negara. Iya, jadi kita itu Ini terakhir ya kayaknya. Iya. Jadi judulnya tuh kayak Betul. judul terakhir nih. Nah, itu tuh ada momen dimana kita kayak upacara gitu, tapi cuman diterangi oleh api unggun aja, nggak ada pencahayaan yang lain. Nah, kegiatannya di situ adalah penciuman bendera merah putih. Terus juga Merinding gua. menghargai dan menghormati para pahlawan kita yang sudah ini ya gugur. Nah, saya sebagai orang yang nasionalismenya sangat kecil ya Pak ya. Ini nggak apa-apa, saya akui ya. Supaya Takut gua di shutdown ntar lagi Iya. kita channel kita. tapi justru saya berubah karena momen ini gitu. Gimana? Karena bela negara. Boleh gitu. ceritakan nggak? Apa tuh momentumnya? Jadi awalnya masih biasa aja, kayak ya udah kita berbaris ngikutin panitia, pokoknya di sisi mana terus ada bendera, terus dikasih tahu nanti ada momen kita cium bendera ya gitu. Pokoknya ikut protokolnya aja gitu, kayak gimana gitu. Nah, pas momen udah dimatiin semua lampu, terus Ini dalam ruangan? enggak di outdoor Pak, di lapangannya mereka oke, gitu. Tapi karena di sana kan memang markas ya, jadi kayak ada tempat yang pohon-pohon, jadi bener-bener di halaman terbuka di dalam kompleks, tapi kayak masih di hutan gitu. Gimana sih? Aku juga ya gitulah, ada Oke. pohon-pohon gitu ya. Lanjut. Terus habis itu dimatiin lah semua lampu tuh, Iya. bener-bener jadi gelap. Dan cuman penerangannya pakai api unggun. Wis. Nah, di situ kita proses lah bendera merah putih, menghormati, kemudian ada kita untuk pahlawan yang sudah gugur gitu kan. Di situ aku sadar kalau pahlawan kita tuh zaman dulu berjuang segitunya gitu. Maksudnya zaman dulu kan nggak kayak sekarang yang terang gitu ya Pak. Saya cuman mikir gini sih, momen mereka harus menyampaikan kabar. Ini karena dampak dari cara malam juga ya kan, masih ke bawah itu kan. Saya mikirnya kayak ternyata zaman dulu untuk menyampaikan misalnya dari penjajah ada berita apa gitu, saya harus menyampaikan ke Bapak sebagai pemimpin tertua misalnya ya. Saya harus berjalan beribu-ribu kilometer tanpa diterangi apapun. Saya nggak tahu di tengah jalan ketemu dengan penjajah mungkin yang lain gitu. Maksudnya dengan segala keterbatasan yang ada pada zaman dahulu gitu, semangat nasionalisme yang ibaratkan orang-orang yang mereka perjuangkan ini, mereka nggak akan dapat imbalan apa-apa loh Pak, selain kemerdekaan negara ya. Kayaknya pengorbanannya besar banget gitu. Mereka mati tanpa nama, tanpa tanda jasa lah tanpa tanda jasa. Kayak aku di situ bener-bener Jupita. bener-bener membayangkan, mencoba memvisualisasikan keadaan yang bahkan jauh lebih buruk daripada malam itu gitu. Dan ternyata di saat itu aku bener-bener paham arti lagu Indonesia Raya. Aku baru sadar ternyata selama ini aku nyanyi Indonesia Raya tuh autopilot aja gitu, kayak ya udah itu nyanyian yang menjadi yang masuk ke memori otak karena tiap hari Senin aku nyanyiin di sekolah gitu kan, terus sekarang tiap jam 10 pagi gitu kan. Tapi setelah malam itu aku bener-bener mendalami makna ternyata Indonesia Raya, lagu kita yang aku paham ya Pak ya, itu adalah bagaimana rakyat Indonesia mendambakan negeri kita dan berdoa supaya negeri kita menjadi Indonesia yang seperti itu gitu. Jadi kayak jiwa nasionalisme bangkit bela negara. Itu tuh Yunita dapat proses itu waktu lagi nyanyi Indonesia Rayanya atau the whole sih Pak, the whole. Terus akhirnya kita kan nyanyi Indonesia Raya juga ya, dan di situ pakai iringan ya, ada iringannya gitu. Tapi di situ aku mulai memahami lirik per lirik dari arti itu adalah doa masyarakat untuk negeri ini gitu. Jadi itu bukan hanya sekedar lagu untuk memuja, tapi itu adalah doa. Itu benar-benar berisi doa harapan manusia yang berjuang buat negeri kita ya. Iya. Gitu.
Indonesia tanah airku apa? Tanah tumpah darah. Iya kan? Di sanalah aku berdiri. Diri jadi pandu ibu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu, hiduplah. Ya, hiduplah tanahku, Iya. hiduplah tanahku kan tuh meaningnya luas ya Pak. Iya. Kayak kita ingin tanah yang subur. Iya. Kita ingin bukan hanya sekedar hiduplah tanahku gitu loh, tapi bener-bener tanah yang mensejahterakan orang-orangnya juga gitu loh. Yang kita sumber daya alamnya kan kebanyakan memang dari pertanian, kayak gituan dari alam, sangat-sangat kaya gitu. Jadi aku baru sadar bahwa ya itu doa sih, doa yang kita lantunkan gitu. Iya, artinya kan apa? Kalau bisa ditangkap tuh sekarang itu kan banyak kan kita tuh hanya diminta ya, menghilangkan makna dari aktivitas itu. Ya bener juga, jadi karena banyak tuh lagu-lagu yang kita jadi kurang bisa memahami, kurang bisa menghargai maknanya ya, karena kan itu rutinitas. Mungkin di tengah kita lagi doing something, lagi meeting, jam 10 kan harus berdiri lagi. Dulu berdirinya masih oke, lama-lama kan cuma udah bengkok kiri, bengkok kanan, atau sambil ngapa-ngapain ya. Ternyata kan disadarkan kembali makna dari Indonesia Raya itu apa. Ya namanya menambah value itu kan sesuatu yang apa harus ada meaning ya. Terus dari proses itu kira-kira dari yang Yunita rasakan dampaknya setelah bela negara apa? Aku makin cinta negeriku sih. Ya jadi gini Pak, dulu kan aku sempat Indonesia. Aku dulu sempat mikir gini kan, aduh aku pengen cari jodoh orang luar. Sekarang mulai cari jodoh Indonesia. Aku terus setelah pulang dari situ kayaknya orang Indonesia. Maksudku aku. Tapi sebagai teman Yunita, ini saya pertama kali dia ngomong begini. Karena sebelumnya dia selalu pengen cari apa pasangan tuh ya Korea lah, ya bule lah, ya siapa lah. Mohon maaf ya WNA ya. Iya, nggak tahu ya kenapa. Aku merasa kayak mungkin kehidupan luar nampak sejahtera aja sih buat aku gitu. Actually we have to see that. Tapi aku sadar ya lewat dari pesan yang aku pelajari. Pelajari juga dari bela negara adalah hidup itu bukan tentang diri sendiri, melainkan untuk bangsa dan tanah air. Quote kedua, hidup itu bukanlah untuk diri sendiri, tapi tentang bangsa dan tanah air. Iya, jadi aku cuma bisa mikir gini sih, kalau ada sekian ratus juta anak Indonesia yang berpikir kayak aku, terus nanti Indonesia mau dipegang siapa gitu Pak. Kita harus bisa menjaga apa yang sudah diperjuangkan sama pahlawan-pahlawan kita, pendahulu-pendahulu kita gitu. Ya, kita harus melestarikan ini, bahkan harus jauh lebih baik gitu loh. Jadi melo ya. Gitu. Ya memang betul ya, pemaknaan nasionalisme itu kan sesuatu yang gini loh. If we don't do it, we never understand ya. Kalau kita tidak pernah melakukan, kita tidak pernah merasakan. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Justru pemaknaan saya bisa menghargai merah putih itu berawal dari saya pernah jadi anggota pengibar merah putih. Waktu ya masih bocah lah ya, meskipun itu sebentar ya. Dan lu bayangin kan kalau orang paskibraka itu kan nggak bisa sehari besok jadi. Benar. Yang kayak lu mesti lihat sinkronize kaki, kiri kanan lu, jalan lu. Betul. Dan itu sangat sulit gitu loh. Karena kalau salah, ulang lagi. Benar. Kayak paduan suara lah ya. Ada yang sumbang dikit, ulang lagi. Dan ketika di depan bendera merah putih itu berkibar dan kita hormat itu tuh, di situ fase yang ya mengharukan ya. Iya, yang nggak bisa dijelaskan. Satu hal ya, saya pernah nih, ya puji Tuhan, alhamdulillahnya saya pernah ikut upacara yang langsung. Selama ini kan 17 Agustus kan saya cuma nonton di TV, cuma lihat joget-joget doang ya. Tapi ya, kalau Yunita punya kesempatan dan peluang, itu beda atmosfernya saat lu lihat pengibaran merah putih itu di istana negara langsung. Pengen lagi aku. Itu tuh merinding, gue kadang-kadang masih cerita tuh kayak derap langkah, break. Bagaimana bendera siap gitu. Ketika semuanya hormat gitu tuh
kita tuh kayak hanyut dalam kesyaduan, ya mencintai negara gitu. Karena aku percaya orang-orang itu kan banyak ya, 50 orang, itu jauh lebih susah lagi. Dan aku rasa ketika orang-orang itu berjuang untuk melakukan satu hal, itu kan sebenarnya bentuk nasionalis juga. Karena mempersiapkan acara Istana Negara itu bukan sesuatu sebulan, mungkin udah 6 bulan dia kayak gitu loh. Dan sampailah hari hanya yang dinanti-nanti, dan tentunya dia nggak berharap ada salah sekecil apapun kan. Dan itulah rasa nasionalisme itu terbit gitu ya. Dan memang magical things-nya tuh benar-benar terasa ketika kita hadir di situ. Kalau di TV sih ya gitu-gitu aja ya. Tapi ketika saya waktu itu hadir di situ ya, kebetulan dapat rezeki masuk gitu ya. Itu benar-benar ngerasain banget the presence of nationalism itu di situ. Ya memang apa ya? Itulah yang nggak semua orang dapat magical moment itu. Iya, bener banget ya. Bener-bener mengilhami gitu ya, Pak. Dan kenapa sih kita semakin bergeser ya? Kita nggak bisa pungkiri sosial media, berita, K-pop dan semuanya. Saya nggak bermaksud menyalahkan K-pop apapun ya, tapi budaya luar dengan mudah lah masuk dan kita mendiverse. Apakah orang K-popers tidak boleh mencintai? Ya bisa aja. Itu kan antara hobi dengan sesuatu yang kita ilhami, itu kan sesuatu yang berbeda ya. Betul. Jadi saya sih tetap suka dengan dengar musik lain pun suka, tapi ketika bicara nasionalis itu sesuatu yang deep down. Gitu ya. Jadi ya aku pikir itu benar kata ini, mungkin bela negara gak cukup dirasakan oleh unitas seorang ya. Mestinya negara kita kayak contoh-contoh negara lain ya. Iya, harusnya wajib sih. Wamil-wamil gitu ya. Iya, harusnya ini sifatnya wajib sih Pak, karena dampaknya sangat luar biasa ya. Kita diingati kembali terkait dengan bagaimana negara ini terbentuk dan perjuangannya gitu. Karena ya saya nggak tahu, mungkin kalau pelajaran PPKN, kewarganegaraan yang ada di sekolah-sekolah itu mungkin kebanyakan terkait dengan teori yang dimana nggak semua orang dapat momen itu tadi Pak gitu. Tapi ketika kita melaksanakannya, benar-benar kita dimasukin nih, ini zaman dulu pahlawan kita berjuang tuh kayak gini loh gitu. Kan kita kan merasakan sesuatu ketika kita ada di posisi itu kan. Gitu, itu akan udah masuklah ke kepala kita, ke sistem otak kita gitu kan. Nah itu tuh benar-benar momen yang luar biasa sih kalau menurut aku. Itulah yang disebut, makanya dalam metode psikologis training tuh ada disebut experiential learning ya. Jadi sesuai judulnya experiential learning. Jadi pembelajaran yang didapat lewat sebuah pengalaman. Jadi kalau kita ngajarin PPKN, kewarganegaraan hanya teori, mungkin tuh hanya masuk level head aja ya, kepala gitu. Tapi untuk sampai heart dan hand-nya itu kan hati dan tangannya itu ya memang harus lewat experiential learning itu. Apalagi 5 hari, pasti kan dijujulin terus kan. Benar. Dengan macam-macam lah ya. Gitu. Dan itu memang harus minimal orang pernah ngelaluin itu supaya aku aja kadang-kadang pengen juga sih, kangen juga ya. Bisa kok Pak. Suasana camp-camp gitu. Bisa. Gitu. Dulu berapa kali saya ikutnya di kampus sih waktu itu. Karena sebenarnya ada aturannya Pak, bahwa kita tuh punya hak untuk ikut dalam kegiatan bela negara gitu. Nah, di bela negara ini ada satu level lagi yang lebih upgrade lah ya bahasanya. Itu namanya komponen cadangan atau kita sebut dengan komcat. Iya. Jadi itu udah ini ya. Iya, dan setahu aku itu nggak hanya 5 hari ya, kayaknya 1,5 bulan apa 2 bulan gitu pelatihannya. Dan itu kita diajarin kalau nggak salah sampai ke senjatanya gitu, karena setelah TNI itu adalah lapisan kedua gitu. Ketika mereka butuh untuk pasukan tambahan gitu, maka si komponen cadangan ini yang akan turun. Dan saya gara-gara ikut ini saya jadi tertrigger pengen coba. Tapi gimana 1,5 bulan? Iya, makanya karena 1,5 bulan ya itu harus to be discussed lah. Bukan cuti lagi, namanya itu cuti panjang ya. Cuti panjang kan. Unpaid leave. Itu yang masih to be consider lah kayak gitu. Tapi artinya sebenarnya dari bela negara ini bukan berarti kita menutup akan sesuatu yang baik dari luar ya. Kita tetap bisa aja misalnya sekolah di luar negeri atau apa gitu, tapi lagi-lagi apa yang bisa kita bawa yang baik dari luar untuk bisa kita tanamkan di negara kita gitu, sehingga nanti kita menjadi satu warga negara yang jauh lebih baik gitu, dari segi habitnya, behaviornya. Ada satu insight yang saya juga rasakan ya, Indonesia itu
bukan hanya Indonesia kali ya, hampir kebanyakan negara ya, kalau kita secara sadari ya, kenapa ya presiden-presiden itu semakin hari tuh usianya tuh yang sangat senior ya. Ya kan kalau kalau Junita sadari kayak Amerika itu punya presiden yang usianya udah 70. Iya. Presiden kita juga ya. Beberapa negara juga dulu bahkan mohon izin ya, Malaysia pun juga waktu dapat Mahathir Mohamad itu kan udah sangat senior banget ya, 90-an. Dan satu hal kesimpulan yang mungkin kita bisa lihat ya, bisa jadi nih ya, ya kita perlu melahirkan pemimpin-pemimpin muda lagi gitu ya. Iya. Karena gapnya memang cukup panjang. Betul, betul. Dan di kantor saya juga ngerasain gitu. Kita kurang orang yang militan gitu loh, yang menurutku itu penting banget sih, Pak. yang jiwa yang lu mau mati nggak buat perusahaan lu gitu. Kan nggak semua orang gitu kan, pasti semua orang punya reason ya. Nggak bisa bro, kan gimana mau mati, orang gua duitnya kagak ada. Tapi saya percaya banget semangat nasionalis itu kan tidak ada hubungan sama material. Kalau nggak, pahlawan itu mana mikir kalau yang mati. Mana nanti gua dapat $1.000 nih dari bawa merah, nggak ada kan ya. Benar. Ya nggak ada, dia cuma ingin melihat suatu hari Indonesia yang merdeka, Indonesia yang lepas dari penjajah. Saya percaya itu. Gitu. Tapi secara nggak langsung kita dijajah oleh banyak things dalam hidup kita yang secara nggak sadar kita mulai lupa gitu ya. Dan memang nggak mudah sih ya membangun nasionalisme itu, tapi memang kita perlu sih. Betul. Dan menurutku negara yang akan maju itu ketika pemimpinnya itu punya jiwa nasionalisme sih, Pak. Karena apapun yang dia kerjakan, tujuan akhirnya adalah rakyatnya gitu. Bukan kepentingan pribadi dia, atau keluarganya dia, atau oknum tertentu gitu. Tapi ya dia mengambil keputusan secara bijak yang dimana ini akan berdampak pada masyarakatnya dan berkepanjangan gitu. Berapa tahun lagi, mungkin 5-10 tahun lagi ya era kita lah yang akan memimpin negara ini dalam tanda kutip ya. Betul. Karena kan generasinya kan sekarang udah bergeser ya, banyak anggota DPR sudah usia muda banget, 25, 35 udah jadi anggota DPR. Dan caleg-caleg juga banyak yang udah muda-muda ya. Sebenarnya ini era-era kita gitu ya. Dan masalahnya kalau bicara leadership itu nggak ada kaitannya nunggu-nungguan, itu budaya kita ya, kayak kayak antri ya. Iya, kayak siapa yang pemimpin tuh kayak antri, kayak saling lihat. Sama kayak contoh deh, kayak di kelas kita, siapa yang jadi ketua kelasnya? Ini aja deh Pak, ini jadi nunjuk-nunjukkan kan agak sedihnya gitu ya. Kita nggak pernah tuh saya gitu, nggak ada yang berlomba ingin jadi ketua. Even itu cuma ketua kelas. Iya. Ketua kelas ini loh Yun. Kenapa ya? Bukan ketua kelas yang penuh resiko ya maksudnya. Ini ketua kelas dalam sebuah kuliah yang sangat simpel aja orang menghindar gitu. Dan itu saya kan ngajar juga, dan itu saya melihat di berbagai macam sisi loh. Kenapa ya? Iya, mentalitas kita mungkin. Dan itu pun terjadi di mana-mana. Iya, kemarin aja kita ada pemilihan senat dan ketua senat, semua dia termasuk saya dia aja. Gitu. Yang di mana? Yang ini bela negara. Oh gitu. Kan ada pemilihan senat. Nggak ada yang sampai saya gitu. Nggak ada. Oh gitu. Nggak ada deh. Jadi akhirnya ditunjuk terus di voting. Iya, maksudnya kan kenapa ya? Iya, kenapa? Dan itu bukan hanya di gereja juga sama. Mohon maaf ya, gereja saya ya. Kalau gereja yang lain saya nggak tahu ya. Tapi hampir semua organisasi, kalau menurut saya jarang orang yang. Apa karena manusia tidak siap mengemban tanggung jawab ya Pak? Enggak, gue nggak. Jadi kita jangan mengeneralisir ini semua negara begini ya. Cuman khusus di Indonesia saya cukup sering melihat posisi itu. Jarang. Misalnya aku mimpin apel. Siapa pemimpin di sini? Dengan sadar dan ini ya. Dengan sadar. Siap saya Pak. Tapi semua diem. Lihat dulu. Siapa pemimpin? Lihat dulu kan. Tadi lu aja deh, lu aja. Tapi itu sering terjadi ya sih? Iya. Kenapa ya? Aku juga penasaran. Nah itulah artinya apa? Artinya setiap orang tuh punya peluang. Beban seorang pimpinan tuh dianggap sesuatu yang berat ya? Iya. Benar. Iya, berat kan? Berat. Tapi menurut saya ya, hanya dengan cinta yang luar biasa aja, kita tuh mau mengorbankan diri kita. Iya. Risik ya. Hanya dengan cinta yang luar biasa aja kepada negara ini, kita mau lupa dengan diri kita. Kalau kita benar-benar mencintai negara ini ya, apapun kita lakukan. Ya benar. Nggak usah untuk diminta pun,
kita menjadi orang pertama yang melakukan itu. Ya maksudnya bukan berarti tanpa saya menjudging Iya. bahwa orang-orang yang tidak mencintai negara tidak mau menjadi pemimpin, tapi saya percaya ketika kita mau fighting sesuatu ya disitulah tanpa disuruh pun kita pasti melakukan Itu hal bentuk pengorbanan ya. pasti. Ya, jadi kalau menurut saya sih itu kan karena kita yaitu hukum dunia ini kan selalu hukum sebab akibat ya. Jadi kayak lu ngelakuin satu, you get something gitu. Sangat jarang kita ngelakuin sesuatu tuh dengan cuma-cuma. Iya betul. Unless kita suka itu atau kita memang ingin itu terjadi kan. Iya. Kayak lagi di apotik. Bener nggak Yun? Jadi ya. Bener sih, saya setuju dengan itu Pak. Ya ketika kita mencintai itu, kita pasti akan willing untuk melakukan apa aja. Termasuk ya kalau kita tahu, oh dengan jadi ketua kelas, aku punya kontribusi terhadap negara misalnya gitu kan. Ya pasti langsung dengan sadar dan sepenuh hati, resikonya apapun ya either kerja sampai malam misalnya, harus mau mengatur banyak orang dan lain-lain. Karena agak susah gini ya, karena paradigma ketika kita bekerja ya, terutama kan kita berdua nih sama-sama kerja di perusahaannya negara ya. Agak susah memaknai bahwa pekerjaan itu benar-benar suatu kehormatan nih. Karena kita mencari uang kan, tujuannya ke sana. Sedangkan kan semangat nasionalis itu kan tidak didirikan atas dasar materialistik itu kan, tapi karena dia ingin memimpikan sesuatu yang berubah. Iya. Ya kan? Ketika Pak Jonan itu, ini cerita tentang Pak Jonan ya, karena saya termasuk fans beratnya Pak Jonan. Nah, Pak Jonan itu mengatakan satu hal, kalau kereta api berubah, dia percaya bahwa masyarakat Indonesia juga akan berubah. Dan itu terbukti. Dan itu terbukti gitu. Bagaimana yang masyarakat Indonesia dulu naik di atas kereta dan ya gratis dan sampai masuk lewat jendela ya, masa-masa itu kan masa-masa yang benar-benar riuh banget. Iya. Dan ternyata kita bisa ngeliat orang rapi, meskipun sekarang juga ternyata tetap desek-desekan ya kalau kereta api wanita ya. Tapi ya actually itu juga nggak mudah sampai titik itu, dan masyarakat changes gitu ya. Dan itu nggak bakal terjadi kalau Pak Jonan sendiri tidak mencintai negara ini. Iya, betul. Itu nggak mungkin. Harga apa yang mau dibayar? Melihat kereta api berdiri sejak Pak Jonan meninggalkan kereta api itu kan sudah hampir 12 tahun, bayangin. Dan kereta api masih berdiri sampai titik ini dengan budaya yang sama ya. Iya. Ya kita nggak tahu ya, nanti orang kaya yang nonton ini kan juga ya, tapi ya menurut mata masyarakat lah. Iya, menurut apa yang kami lihat seperti itu ya, itu pasti dari kecintaan yang luar biasa. Dan beliau telah sukses membangun leader-leader yang baru gitu. Betul. Sehingga ketika beliau meninggalkan tempat itu, para leader itu sanggup untuk melanjutkan apa yang sudah menjadi legacy beliau. Betul. Mungkin ada pesan Yunita buat netizen. Ketawa sih. Padahal baru pelatihan 5 hari ya. Enggak lah, pelatihan sesungguhnya kan di kehidupan. Oh iya, benar. Kita harus sadar ya teman-teman, kalau kita itu penerus generasi bangsa. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini, yang kita ajarkan pada anak cucu kita itu adalah cerminan Indonesia di masa depan gitu. Jadi kalau kita benar-benar, kita harus menjaga negara kita teman-teman. Harus menjaga budaya kita, karena ini bukan hanya negara tapi ini rumah kita gitu. So ayo kita bergandengan tangan menjaga Indonesia. Jadilah generasi yang lebih baik, supaya hidup kita di sini tetap berkelanjutan sampai ke anak cucu. Amin, amin ya. Ya dimanapun kita bekerja, ya saya nggak bisa melangsung bahwa hari ini kita semua bisa berubah ya. Iya betul. Tapi semoga apa yang kita ceritakan hari ini bisa menjadi semangat baru buat dimanapun teman-teman bekerja dan mengemban tugas. Tetap semangat ya. Jangan lupa like, follow, dan subscribe video kita ini. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye. Kita tutup. 3, 2, 1. Hormat.